Ya. Seperti apa, Pak? Ini kan ada dua demo saya tahu, ya. Ya, dua penyampaian pendapat. Ya. Demo itu kan bahasa apa namanya itu, bahasa lapangan ya. Penyampaian pendapat di muka umum. Yang pertama mengenai masalah masa jabatan yang dari 6 kali 3 minta menjadi 9 tahun. Saya berpendapat kami kaji dulu. Positifnya apa, negatifnya ada apa. Kalau banyak positifnya, ya kenapa tidak? Ya, tapi kalau banyak mudaratnya, ya mungkin kita tetap di posisi undang-undang sekarang. Ya, 6 tahun kali 3 kan 18 tahun juga, lama juga itu. Ya. Ada positif negatifnya. Kami prinsip dari Kemendagri, kami mengkaji. Nanti kalau ada dari DPR, saya dengar akan mengambil inisiatif untuk revisi, ya kita hadir menyampaikan pendapat setelah kami kaji. Kita juga akan mengundang beberapa tokoh-tokoh ya yang paham mengenai masalah desa, penggiat desa, itu kita dengar juga suaranya. Yang kedua, hari ini saya dengar ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada 3 yang mau disampaikan. Kemarin sudah ketemu langsung sama saya. Yang pertama adalah mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa bahwa banyak diberhentikan oleh kepala desa ketika yang kepala desa baru semua bedol desa, perangkatnya diganti. Kalau undang-undang dan IPP sudah diatur mengenai mekanisme itu. Nah, kalau itu nanti kita akan tegakkan dari Kemendagri. Yang kedua, mengenai status perangkat desa, mereka minta agar disamakan dengan apapun seperti pegawai negeri. Nah, ini akan kita kaji karena ini menyangkut revisi undang-undang. Yang ketiga, undang-undang desa ya, nomor 6 2014. Yang ketiga adalah mereka minta agar siltap, misalnya seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap ya. Itu bisa dari dana perimbangan, tidak berasal dari ADD, alokasi dana desa, karena sering terlambat. Nah, ini tentu harus kita diskusi dulu dengan stakeholder masalah keuangan, baik Ibu Menteri Keuangan, kemudian DPR, Banggar, dan lain-lain. Kita harus proyek lagi ke sini. Ya, menurut saya ini adalah aspirasi yang sangat rasional, masuk akal. Jika di dalam undang-undang, ya mereka harus mendapatkan tempat gitu ya. Perangkat desa ini adalah struktur birokrasi yang paling sangat menyentuh langsung dengan masyarakat. Berhadapan langsung dengan masyarakat. Bahkan kerjanya 24 jam gitu ya. Karena melayani berada dalam lingkungan dan wilayahnya. Seperti kepala desa sama gitu di bawah. Nah, oleh karena itu, maka pemerintah atau negara ini harus memberikan perlindungan yang memadai kepada mereka. Paling tidak dari jabatannya dulu. Berapa lama? Kalau balik benar-benar kita bekerja 1 bulan selesai. Hanya harmonisasi, sinkronisasi ya. Kemudian kita mengundang beberapa pakar untuk meminta masukan. Setelah itu digedok, apakah dilempar ke Komisi 2, apakah nanti dipansuskan, ini tergantung kita. Dan itu saya pikir juga cepat, karena perangkat desa bahkan sudah memberikan semacam DIM ya, bukan DIM ya, semacam DIM, daftar masalah, daftar inventarisasi masalah yang sudah mereka buat. Nah, jadi menurut saya sangat elok ini, artinya penyampaian aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang desa itu bukan undang-undang yang sederhana, satu undang-undang yang besar, yang sangat bagus. Dan kalau kita baca keseluruhan cakupan dari undang-undang desa ini, undang-undang nomor 6 tahun 2014, ini adalah undang-undang yang menjanjikan masa depan baru bagi desa-desa kita di seluruh Indonesia. Dan kemudian ini dilengkapi dengan lahirnya institusi Kementerian Desa yang secara khusus memikirkan dan mengembangkan mereka. Jadi menurut saya sih jangan terlalu soal 9 tahun itu yang kita ributkan, tapi coba kita pikirkan ke sesuatu yang lebih besar. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang lebih besar itu nanti kita korbankan hanya karena ada persoalan 9 tahun. 9 tahun itu memang secara filosofis kalau persepsi saya sebenarnya ini agak keliru karena tendensi di dalam demokrasi itu masa jabatan atau jabatan itu dibatasi.
Karena itulah setiap ekstensi jabatan dalam demokrasi itu sensitif di kuping rakyat itu. Karena apalagi sekarang seharusnya yang kita pikirkan desa itu adalah bagaimana memantapkan konsolidasi desa mulai dari perencanaannya, organisasi-organisasi yang terbentuk di dalamnya. Kita luar biasa loh mengatur di undang-undang ini sampai etika kepala desa dan sebagainya kita atur, dan sirkulasi elit desa itu juga perlu difikirkan. Sebab kita menginginkan sebenarnya desa itu kan adalah miniatur dari modernisasi pedesaan yang menjadi kota nantinya. Dalam pengertian bahwa semua infrastrukturnya ada, pelayanan publiknya bagus, sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, kegiatan perekonomian rakyatnya tumbuh sehingga pendapatan per kapita rakyatnya desa juga bertumbuh secara cepat ya. Bahkan mungkin desa-desa itu bisa lebih maju pertumbuhan ekonominya karena ada konsep desa pariwisata dan sebagainya, itu lebih daripada yang lain-lain begitu. Jadi menurut saya baca ini dulu secara umum, karena itu jangan interupsi dengan isu 9 tahun. Menurut saya agak merugikan kalau kita ini akhirnya tidak memikirkan desa secara serius hanya gara-gara kita diinterupsi oleh isu 9 tahun yang tidak menguntungkan menurut saya. Kemarin juga saya kira salah juga kalau teman-teman kepala desa itu otaknya itu fokus di 9 tahun. Padahal yang kita pikirkan kan modernisasi desa. Kalau saya memikirkan gaji kepala desa mesti dinaikkan. Saya tahu teman-teman saya banyak jadi kepala desa. Orang saya lahir di desa, orang desa kok. Gajinya nggak cukup, nggak gagah mereka setelah terpilih dari kepala desa itu. Ya kan, nggak bisa nge-entertain tamu. Yang namanya elected official tuh harus ada uang entertainmentnya, banyak tamunya. Beda kita dengan PNS itu adalah orang terpilih itu banyak tamunya. Karena itu uang biaya tamu ini harus diperbanyak. Menurut saya gaji kepala desa dinaikkan, anggaran desa dinaikkan. Tapi ya kan? sepakat tidak dengan bahkan saya punya challenge nih ya, kalau mau nih Pak Menteri, kalau saya challenge-nya adalah kita harus memaksa APBN kita persentasenya kepada desa. Jangan hanya dana desa itu hanya mengundang belas kasihan dari APBN atau APBD, dari politisi. Menurut saya paksa persentase tertentu dari APBN, APBD untuk desa. Kalau mau real, jangan main-main, naikin gaji, uang desa. Uang desa sekarang cuma 70 triliun dari 3.000 triliun APBN kita sekarang, terlalu kecil. Naikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, naikkan persentasenya, ikat APBN, APBD dengan dinaikannya dana desa. Berani nggak? Jangan cuma mau ngasih entertain kepada kepala desa, tapi uang desa nggak ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perangkat desa Indonesia. Hidup perangkat desa Indonesia. Yang bisa saya sampaikan adalah untuk merevisi satu undang-undang itu diperlukan atau dibutuhkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Jadi bukan hanya DPR-nya saja, tapi juga pemerintahnya. Harus ada dua pihak yang bersepakat untuk melakukan revisi. Jadi kemarin teman-teman Kades itu kan sudah diterima aspirasinya oleh teman-teman yang ada di DPR, dan kami bisa memahami apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman Kades. Jadi kita akan lihat dahulu bagaimana hal tersebut untuk bisa dikaji dan dibahas kembali, dan tentu saja kami nantinya akan berdialog, berdiskusi dan berbicara dengan pemerintah bagaimana jalan tengah atau jalan keluarnya agar apa yang menjadi aspirasi dari para Kades ini bisa mendapatkan solusinya. Siang malam. Vaksin COVID-19 kita tidak tidur. Setiap hari kita melayani masyarakat. Tetapi apa yang negara berikan terhadap kita tentunya tidak maksimal, betul? Kita mencintai negara NKRI. Sepakat kawan-kawan? Kita mencintai negara NKRI. Tetapi kita juga ingin dicintai dan diakui sebagaimana kita mencintai NKRI.